Kebudayaan adalah salah satu bentuk usaha manusia untuk mempertahankan wujud cipta, karya, dan karsa para pendahulunya. Indonesia mempunyai beragam cerita dan corak budaya masyarakat yang menjadi nilai-nilai luhurnya. Padatnya arus penduduk daerah, lajunya pembangunan wilayah, maupun konsen pada perkembangan lingkungan, kadang membuat fokus kita tertuju pada landmark satu titik saja. Namun, kita harus meletakkan porsi pada kehidupan tentang budaya yang dimiliki hingga kita bisa berdiri di sini. Pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring. Wah, pemirsa pasti penasaran kan siapa narasumber yang akan saya wawancarai pada hari ini? Langsung aja kita cari yuk rumahnya. Berbagai wilayah di Indonesia kini makin berbenah dalam meningkatkan potensi budaya. Salah satunya adalah Kabupaten Klaten. Pencarian dalam sebuah misi budaya ini selalu membuat saya bersemangat demi menyajikan wawasan kepada masyarakat luas. Ternyata banyak sekali aset daerah yang perlu kita gali agar tidak terlupa dan tetap lestari. Di Klaten saat ini, saya masih menemukan atmosfer yang hangat dan ramah lewat kondisi kampung yang indah untuk bertemu pada sesosok pelestari budaya di episode kali ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah Pak Ngadi yang merupakan salah satu pengrajin dan juga penggerak paguyuban payung lukis di Desa Tanjung. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih sama beliau. Mau tahu bagaimana keseruannya? Langsung ikutin saya. Permisi, Pak. Oh, monggo, Mbak. Oh iya, Pak. Saya Dila dari Temurun. Oh, iya, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak tentang payung lukis. Boleh ya? Boleh, Mbak. Monggo. Iya. Permisi ya, Pak. Iya. Banyak banget koleksinya, Pak. Ini Iya. hasil ini ya, lukis ya? Iya, lukis tangan. Pak, tadi itu kan sebelum saya datang ke sini, saya tuh melihat bahwa di simbol Desa Tanjung itu kan payung ya. Payung. Berarti kan sudah banyak ya, Pak, pengrajin-pengrajin payung lukis di Desa Tanjung ini? Iya, hitungannya sekarang malah berkurang, Mbak. Oh, malah berkurang ya? Dulu itu kan sejarahnya kan di sini itu kan sebagai sentra itu hampir 90% warga masyarakat di desa sini dari 3 dukuh dari 3 desa itu berpenghasilan dari kerajinan payung. Sejak kapan sih, Pak, Bapak memulai? Saya mulai tahun 99, Mbak. 99. Iya, jadi baru berapa ya, 21 tahun lah. Wow, itu udah lama sekali, Pak. Sebenarnya kalau dilihat kan fungsi utama payung itu sebenarnya untuk melindungi kita dari panas segala macam. Iya, Nah, iya. kenapa sih Bapak bisa kepikiran membuat payung lukis ini? Awalnya tuh gimana sih, Pak? Bukan saya sebenarnya, jadi saya itu cuman sebagai penerus saja. Jadi sebenarnya payung di Juwiring itu sudah ada sejak zaman kerajaan dulu sudah. Jadi dari kerajaan, dari Kasunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta, terus Kesultanan Cirebon itu pastinya dulu dari Juwiring sini. Ya, dan saat itu sebagai simbol satu kepangkatan di keraton waktu itu. Selain itu juga berfungsi untuk panas hujan, yang dipakai untuk panas hujan saat itu sebelum ada payung sintetis dari pabrik ini. Terus kemudian fungsinya saat itu juga untuk tari-tari, tari bondan dan sebagainya itu. Juga untuk upacara pemakaman, Mbak. Oh, buat pemakaman ya? Iya, kalau sekarang fungsinya sudah mulai sebagai fungsi dekoratif, Mbak. Jadi Dekoratif kalau yang seperti ya? ini, kalau biasanya kalau di Bali itu sering dipasang di depan pura atau nanti kalau di masyarakat kita biasanya dipajang di dalam rumah disandingkan dengan tombak seperti itu. Oh, seperti itu.
karena emang banyak banget dan varian sekali ya gambar-gambarnya ya Iya, Pak ya. iya. Payung tradisional juwiring sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Pada awalnya, payung tradisional ini berbentuk sederhana dan berfungsi sebagai payung pelindung dari panas dan hujan saja. Minat masyarakat pada payung makin meningkat seiring berdirinya Keraton Kasunan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Payung-payung ini kemudian mulai digunakan di kalangan keraton hingga akhirnya menarik minat masyarakat biasa. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya Bapak tuh menekuni payung lukis ini emang otodidak sendiri atau sebelumnya turun-temurun dari mana gitu Iya, Pak? dari kakek nenek sudah payung. Oh, dari kakek Iya, nenek ya? Bapak ibu sudah payung. Kebetulan mertua juga sudah dari payung. Tadi kami semacam sudah mengalir nampaknya. Cuman dari tahun ke tahun fungsi payung itu semakin bergeser. Jadi sesuai dengan zamannya juga. Jadi kalau saat itu untuk kerajaan, kemudian untuk panas hujan, sekarang kan kerajaan udah nggak ada, paling cuma untuk koleksi. Kemudian untuk panas hujan sekarang yang panas hujan pakai payung sudah nggak ada, pakai payung sintetis. Akhirnya masyarakat di daerah kami di Juwiring ini membuat inovasi bagaimana supaya payung itu tetap eksis di zaman yang modern ini. Akhirnya payung yang awalnya berfungsi lebih banyak ke tradisionalnya sekarang lebih ke dekoratif gitu. Jadi menjadi payung hias untuk di taman, untuk di tempat-tempat wisata. Kemudian sekarang ada festival payung juga di situ, dipajang ribuan payung di situ.